Informasi lain, Bareskrim Polri resmi menahan dan menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kents sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi. Meski demikian, sejumlah tempat usaha milik pegiat media sosial di Medan, Sumatera Utara tetap beroperasi. Indra Kesuma alias Indra Kents memiliki beberapa unit usaha yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Unit usaha itu diantaranya warung mie jongkok khas Rantau Parapat, coffee shop, dan kursus trading di Jalan Amir Hamzah. Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Crazy Rich asal Labuan Batu itu ternyata tidak berpengaruh terhadap operasional beberapa unit usahanya. Beberapa tempat tetap beroperasi, hanya tempat kursus trading saja yang tutup. Sebelumnya Indra Kents dijerat pasal berlapis setelah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Pasal-pasal yang menjeratnya diantaranya adalah tentang penipuan, judi online, pemberitahan bohong, serta penyucian uang. Pria 26 tahun itu pun terancam 20 tahun penjara. Polisi resmi menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Indra Kents hingga 16 Maret mendatang di rumah tahanan Bareskrim Polri. Itu akan dilakukan tracing terkait dengan aliran dana yang berkaitan dengan trading option yang terkait dengan perkara ini. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo. Indra Kents sendiri berperan sebagai afiliator dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan. Ya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan ancamannya tidak main-main, yaitu sampai 20 tahun penjara. Nah, Ustaz, kasus yang satu ini mungkin masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya karena sama-sama melibatkan uang. Nah, uang yang seperti ini termasuk uang yang haram nggak sih Ustadz? Dan bagaimana cara kita membersihkannya kalau sudah terlanjur kita mendapatkan uang yang tidak halal? Ya Mbak Pratiwi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan semua capaian atau perolehan harta dengan cara yang haram namanya batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apakah dengan melalui penipuan, korupsi, perompakan atau pekerjaan-pekerjaan yang memang diharamkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Konsekuensi makan yang baik-baik berarti carilah makanan dari harta atau dari jenis pekerjaan yang baik-baik. Kenapa yang baik-baik? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nabi menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah Maha Baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Maksud menerima yang baik adalah yang halal, adalah yang sesuai dengan koridor, yang diridhoi oleh Allah, yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan oleh negara. Karenanya korupsi, penipuan, atau berbagai macam praktek-praktek yang tercela tadi termasuk kategori uang haram. Kalau uang haram, maka tidak boleh digunakan. Apakah digunakan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, atau sahabat-sahabatnya. Lantas bagaimana kalau kita ingin bertobat dari harta atau sekian banyak pekerjaan yang haram? Tentu ada solusi. Dan tetap pintu tobat dibuka oleh Allah untuk siapapun dalam keadaan bagaimanapun. Kalau itu harta dari orang lain, maka cara bertobatnya kita kembalikan kepada orang tersebut atau meminta maaf. Setelah itu kita mohon ampun kepada Allah dan kita tidak melakukan lagi perbuatan tercela tersebut. Seorang yang korupsi, maka hasil korupsinya tidak boleh ia bawa, tidak boleh digunakan kepentingan diri, pribadi, keluarga, atau sahabatnya. Ia kembalikan kepada negara. Karena itu hak negara berarti hak seluruh umat manusia. Ia mohon maaf, ia bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi. Imam Ghazali mensyaratkan apapun jenis perbuatan dosanya Allah ampuni manakala ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Kemudian ia tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, berazam, bertekad. Dan kemudian manakala ada hubungan dengan hak manusia, ia kembalikan. Atau ia meminta maaf. Atau ia kemudian berbuat baik kepada orang tersebut. Misalnya ia pernah mengambil hak orang lain dalam bentuk yang tidak ada sekarang, maka ia siapkan pula kebaikan-kebaikan agar orang tersebut mau memaafkan kita. Kalau manusia sudah memberikan maaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan ampunannya, insya Allah.
Insya Allah. Nah, selain masalah halal, kita juga dianjurkan untuk mencari keberkahan nih Ustaz dalam rezeki. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mencarinya dan sebenarnya apa sih indikator rezeki yang berkah itu Ustaz? Iya, memang tidak ada ketentuan apakah manusia dibolehkan oleh Allah untuk mencari karunia. Harta yang berkah artinya bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat untuk akhiratnya. Sehingga dahulu di masa Nabi, ada sahabat yang diberi oleh Nabi 1 dinar untuk membeli kambing. Karena dia mahir, maka dia nawar. 1 dinar, Nabi mintanya seekor kambing. Karena dia mahir menawar, dia dapat 2 ekor kambing. Di tengah perjalanan ada orang yang mau membeli kambing tersebut, maka ia jual 2 dinar. Berarti dia dapat seekor kambing plus 2 dinar. Ia serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kambing dan tambahan uang 2 dinar. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, Barakallah, semoga Allah memberkahi usahamu yang sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Persyaratannya tidak ada penipuan, tidak ada janji-janji palsu, tidak ada juga hal-hal yang memudaratkan banyak orang. Ketika itu diskresinya, ia mendapatkan keberkahan dari usahanya, bahkan ia memberkahi orang lain. Sebagaimana sahabat Nabi tadi, Nabi pula mendapatkan keberkahan dari usahanya. Itulah keberkahan yang kita inginkan. Keberkahan tidak dilihat dari jumlah, tapi keberkahan dilihat dari kualitas. Bisa jadi jumlahnya banyak tapi tidak berkah, bisa jadi jumlahnya sedikit tapi juga berkah. Yang kita mau tentunya kalau Allah berkehendak jumlahnya banyak secara kuantitas tapi kualitasnya juga punya nilai keberkahan, yaitu manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk sesama kita, manfaat untuk dunia kita, dan manfaat untuk aliran pahala nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Kunci utamanya memang harus berkah rezeki kita ya Ustadz ya, daripada banyak tapi nggak berkah nanti malah keluarnya untuk yang macam-macam gitu ya, tidak ada manfaatnya. Nauzubillah min dzalik. Kita beralih ke informasi lain Ustadz.